Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fadilah dengan NPM 4521210013 dari mata kuliah Algoritma Struktur Data kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai forum mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Materi yang pertama yaitu materi struct atau struktur. Ini saya mendapat contoh satu, yaitu menjelaskan mengenai shortcut-nya. Di sebelah kiri ini PDF untuk source code-nya. Ini PDF-nya. Yang pertama shortcut algoritma struktur. Kamus deklarasi variabel itu ada nama, tipe data string, variabel SKS bertipe data integer, variabel n huruf bertipe data char, n angka untuk tipe data float. Dan lalu algoritma deskripsinya itu yang pertama itu struct mata kuliah yang isinya ada nama, SKS, n huruf, dan n angka. Lalu pendefinisian struktur mata kuliah data.mk, lalu data mk nama itu isinya algoritma dan pemrograman 2, lalu data mk SKS isinya 3, data mk n huruf isinya huruf A, lalu data mk n angka itu berisikan 4. Lalu print atau menampilkan data mk nama, mk SKS, mk n huruf, dan mk n angka. Lalu contoh 2-nya itu saya menjelaskan mengenai algoritmanya. Ini contoh source code-nya sebelah kiri. Algoritmanya itu yang pertama membuat fungsi tampil posisi, koordinat posisi. Yang kedua mencetak menampilkan posisi X. Yang ketiga mencetak menampilkan posisi Y. Yang keempat deklarasi struktur yang berisikan struktur koordinat X dan Y. Dan yang kelima mendefinisikan struktur koordinat posisi. Yang keenam pengaksesan anggota struktur yang berisi posisi X berisikan 56. Yang ketujuh pengaksesan anggota struktur posisi X Y yang berisikan 53. Lalu yang ke-8 memanggil fungsi tampil posisi, dan yang ke-9 selesai. Dan contoh 3-nya ini saya berkesempatan untuk mendapatkan shortcut-nya. Kamus deklarasi variabel itu ada nama, alamat, kelamin, dan telepon yang bertipe data string, lalu umur, jumlah, dan i untuk variabelnya, dan tipe data integer. Lalu algoritma deskripsinya itu struct pelanggan yang berisikan nama, alamat, kelamin, telepon, umur, lalu pelanggan toko data, input jumlah, lalu perulangan for. I sama dengan 1, I lebih kecil jumlah, maka I plus plus, lalu input data nama dalam I, data alamat ke dalam I, data umur, dan data kelamin, dan data telepon ke dalam I, lalu N4, lalu perulangan I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan jumlah, I plus plus, lalu print data nama, data alamat, data umur, data kelamin, dan data telepon, lalu N4. Oke, lanjut ke materi selanjutnya untuk pointer. Saya mendapatkan materi pointer itu menjelaskan mengenai shortcut-nya. Ini shortcut mengenai algoritma untuk menampilkan array pointer. Ini sebelah kiri contoh shortcut-nya. Kamus deklarasi variabelnya itu ada pointer nama, nm bertipe data char, lalu i untuk tipe data integer. Lalu algoritma deskripsi itu ada nm isinya 6, itu ada huruf C, A, N, D, R, A, lalu perulangan for, I sama dengan 0, I lebih kecil dari 6, maka I plus plus, lalu namaku sama dengan dan NM, lalu print pointer namaku, lalu N4, lalu yang kelima ini contoh algoritma bahasa alaminya. Yang pertama 1, N ditunjuk 44,
lalu 2 PN sama dengan dan N, lalu 3 PPN sama dengan dan N, 4 mencetak nilai N, yang kelima mencetak nilai pointer PN, yang keenam mencetak nilai pointer PN, yang ketujuh mencetak nilai dan N, yang kedelapan mencetak nilai dan PN, yang ke-9 mencetak dan PPN, yang ke-10 mencetak nilai N, yang ke-11 mencetak nilai PN, yang ke-12 mencetak nilai PPN, lalu yang ketiga selesai. Lalu contoh yang keenamnya, ini contoh keenamnya di sebelah kiri shortcutnya. Bisa mendapatkan shortcutnya. Algoritma pointer menunjukkan variabel data dinamis tunggal. Kamus deklarasi variabel itu ada pointer PN dan PN untuk bertipe data integer. Lalu algoritma deskripsinya itu ada PN untuk new, lalu pointer PN berisikan 4, print pointer PN. Lanjut contoh 7, algoritma bahasa alaminya. Di sebelah kiri ini contoh shortcut nih. Yang pertama struktur NOT berisi nilai UTS, nilai UAS, N1 dan N2. Yang kedua itu mendefinisikan struktur NOT pointer P atau membuat objek pointer P dari struktur NOT. Yang ketiga mendefinisikan struktur NOT pointer P atau membuat objek pointer P dari struktur NOT. Yang keempat membuat objek dari struktur NOT. Yang kelima menunjuk elemen P menunjuk N1 sama dengan 9. Lalu yang keenam membuat objek key dari struktur NOT. Yang ketujuh menunjuk elemen key menunjuk N2 sama dengan 78. Yang kedelapan mencetak nilai P menunjuk N1. Yang ke-9 mencetak nilai key menunjuk N2. Lalu selesai. Dan ini nomor 8 memperbaiki source code yang salah. Lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang 3 menjelaskan struktur data linear linked list. Soal yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan antara struct dan type def. Struct merupakan kumpulan data yang dikelompokkan yang memiliki elemen-elemen yang saling terkait, sedangkan tipe def berguna untuk tipe data baru. Kita bisa menggunakan tipe def ini di depan struct untuk menyatakan sebagai tipe data baru. Jadi merupakan perbandingan antara struct dan tipe def. Lalu nomor 2 ini shortcut untuk contoh ADT, contoh program yang nomor 10. Kamus deklarasi variabel itu ada variabel angka, pecahan, angka untuk bertipe data integer, pecahan untuk tipe data float, huruf berisikan 39, bertipe data char. Algoritma deskripsinya itu yang pertama tipe def angka, tipe def pecahan, tipe def huruf, angka, umur, pecahan, pecah, huruf nama, huruf karakter, huruf umur, print umur, huruf pecah, input nama, print nama, input karakter, dan print karakter. Lalu lanjut ke nomor 3, ini algoritma bahasa alami pada program tahun 11. Yang pertama itu kita mendefinisikan struktur yang berisikan struktur mahasiswa, NPM, nama, dan IPK. Lalu yang kedua mendefinisikan struktur mahasiswa. Lalu yang ketiga mahasiswa anggota struktur yang berisikan MHS NPM, masukkan anggota struktur yang berisikan MHS nama. Yang kelima masukkan anggota struktur yang berisikan MHS IPK. Lalu yang keenam cetak menampilkan nilai mahasiswa NPM. Yang ketujuh mencetak atau menampilkan nilai mahasiswa nama. Yang kedelapan mencetak atau menampilkan nilai mahasiswa IPK. Dan selesai. Lalu yang nomor 4 itu soal perbedaan antara tipe def, struct, dan class. Tipe def merupakan sebuah keyword yang digunakan dalam penulisan ADT atau perintah yang digunakan di ADT. Sedangkan struct adalah pendeklarasian yang digunakan dalam struktur. Lalu class merupakan perintah yang digunakan dalam class. Sebuah class hampir sama dengan struktur, hanya beda di specifier saja. Nomor 5 ini shortcut-nya. Menjelaskan shortcut pada slide 32 program 12. Yang pertama itu kamus deklarasi variabelnya ada nama dan NPM itu tipe data char, IPK untuk tipe data float. Algoritma deskripsinya itu ada public berisikan kelas mahasiswa,
yang isinya juga ada NPM, nama, dan IPK. Lalu membuat variabel mahasiswa, berarti data mahasiswa, MAS, input MAS.npm, input MAS IPK, print MAS NPM, print MAS nama, dan print MAS IPK. Yang keenam, ini merupakan perbedaan antara linked list dan double linked list. Linked list merupakan pointer tunggal dan atributnya hanya punya info dan link. Sedangkan double linked list adalah double linked list lurus dengan pointer ganda dan atributnya ada 3, yaitu left, info, dan right. Perbedaan antara linked list dan double linked listnya itu atributnya, kalau linked list itu ada punya info dan link, sedangkan double linked list itu ada left, info, dan right. Itu penjelasan mengenai pertemuan 3. Kita lanjut ke pertemuan 4. Pertemuan 4 menjelaskan mengenai struktur data linear, itu linked list, stack, dan conway. Soal yang pertama itu menjelaskan mengenai perbedaan stack dan conway. Stack adalah suatu metode pembuatan linked list di mana data yang paling akhir adalah data yang keluar paling awal. Artinya data yang terakhir kali dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data pertama kali dapat diambil dari stack. Sedangkan conway adalah elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen yang pertama kali keluar. Itu merupakan perbedaan antara stack dan conway. Lalu yang kedua ini pseudocode. Soal nomor itu ada menampilkan pseudocode. Ini contoh source code-nya di sebelah kiri. Yang pertama itu kamus deklarasinya itu ada void buat simpul berarti integer x, void awal, void cetak, void insert kanan, struct not pointer link, struct not simpul, x, i, info itu untuk berarti integer. Lalu variabel a berisikan 22, 28, 7, 11, 66, 63, dan 10 berarti berarti integer. Lalu algoritma deskripsinya itu ada for 1 sama i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 6, i plus plus. Lalu buat simpul x, insert kanan menampilkan fungsi insert kanan, void buat simpul integer x, lalu void awal menampilkan fungsi awal, lalu menampilkan function insert kanan dan menampilkan function cetak. Lanjut algoritma bahasa alami untuk soal nomor 3. Kita cari dulu source code-nya. Ini contoh source code-nya. Contoh 14, algoritma bahasa alami itu ada mendeklarasikan struktur simpul yang pertama, yang kedua mendefinisikan fungsi khusus yang dapat diakses pihak di luar kelas, lalu menginisialisasikan linked list, yang keempat insert input insert kiri, ada integer dt, lalu menampilkan data string function cetak 1 dan menampilkan data string cetak 2. Lalu pseudocode untuk soal nomor 4. Cari source code-nya. Source code-nya ini pada contoh 15 slide 92. Kamus deklarasi variabel itu adalah struct biodata, ada char, nama, integer, usia, lalu struct biodata MHS, struct biodata conway max, void integer, void isinya, lalu struct biodata entry data ada isinya void, lalu void engue itu ada isinya struct biodata MHS, lalu struct biodata dengue itu ada void, lalu itu ada void display, ada struct biodata MHS, void baca ada void, empty void berarti integer, full body data integer, awal dan akhir berarti integer, usia berarti integer, char no comment berisikan 10. Lalu deskripsinya itu ada char pilih, switch pilih, while pilih sama dengan 5, return none, void init void, lalu void enquete ada berisikan struct biodata MHS, if empty menampilkan function empty, else if function full, struct biodata integer i, integer full, integer empty, void baca, integer i, lalu struct biodata entry data yang isinya void, lalu struct biodata MHS, dan void display struct biodata MHS. Itu merupakan pseudocode untuk contoh nomor 14. Dan ini adalah penjelasan mengenai materi keempat. Lalu lanjut kita ke materi yang kelima.
Tipe data yang kelima itu menjelaskan mengenai bubble dan cell sorting. Yang pertama itu menjelaskan mengenai perbedaan metode pengurutan bubble sort dan cell sort. Metode pengurutan gelembung atau bubble sort itu menginginkan larik terurut menaik. Maka elemen larik yang berharga paling kecil dipindahkan ke ujung kiri larik melalui proses pertukaran. Sedangkan metode cell sort mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data lain yang memiliki jarak tertentu. Kemudian dilakukan penukaran jika diperlukan. Yang kedua itu pseudocode-nya. Pada contoh program halaman 13, kamus deklarasi variabel itu ada data 2 untuk tipe data integer, lalu n untuk tipe data integer. Lalu kita deklarasikan function input, ada print, masukkan juga data, input n, print, perulangan for, integer i lebih kecil sama dengan 0, i lebih kecil dari n, lalu i++, print, masukkan data ke, lalu input data i, lalu function tukar, ada function tampil, function bubble sort, dan algoritma deskripsinya itu kita memanggil function tampil, memanggil function input, dan memanggil function bubble sort. Itu adalah penjelasan mengenai pertemuan 5. Kita lanjut ke pertemuan 6. Penjelasan 6 menjelaskan mengenai sorting, merge, dan quick. Yang soal pertama itu kita menjelaskan mengenai perbedaan antara merge sort dan quick sort. Merge sort sering digunakan dalam menyortir file. Awalnya diberikan 2 set data yang sudah dalam keadaan terurut. 2 kumpulan data harus digabungkan menjadi satu tabel sehingga berada dalam keadaan terurut. Sedangkan quick sort membandingkan elemen yang disebut pivot dengan elemen lain dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga elemen lain yang lebih kecil dari pivot dapat kirim mereka dan elemen lainnya lebih besar dari posisi di sebelah kanannya. Perbedaan utama antara merge dan quicksort adalah merge membagi array menjadi 2 subarray berulang-ulang sampai satu elemen tersisa, sedangkan quicksort mengurutkan elemen dengan membandingkan setiap elemen dengan elemen yang disebut pivot. Lalu pseudocode-nya untuk merge sort itu ada pada halaman 13. Kamus deklarasi variabel itu ada A yang isinya 50 bertipe data integer, lalu ada function merge sort, function merge. Lalu algoritma deskripsinya itu while h lebih kecil sama dengan mid, lalu j lebih kecil sama dengan high. Jika ah lebih kecil sama dengan aj, maka h++, maka b i sama dengan A, J++, lalu I++, jika H lebih besar dari mid, maka melakukan perulangan for K sama dengan J, K lebih kecil sama dengan high, lalu K++, lalu else for, jika tidak, K sama dengan H, K lebih kecil dari mid, maka K++, lalu for K sama dengan low, K lebih kecil dari high, maka K++, dan for I sama dengan 1, I lebih kecil dari num, K I++. Lalu algoritmanya untuk quicksort pada halaman 28. Yang pertama itu ada numList L plus right dibagi 2, lalu L hold menunjuk left, right menunjuk R hold, lalu selama D lebih kecil sama dengan, maka kerjakan baris 5 sampai dengan 12. Selama numList lebih kecil dari 9, maka I left plus 1 menunjuk I, lalu selama numList 3 kerjakan right min 1 menunjuk J, lalu jika left lebih kecil sama dengan right, maka kerjakan baris 8 sampai dengan 10, jika tidak maka kerjakan baris 11. Yang ke-8, tukar data left dengan data right. Yang ke-9, left plus 1 menunjuk left, left min 1 menunjuk left. Jika left lebih kecil dari right, kerjakan baris left dengan right sama dengan pivot. Jika left lebih kecil dari pivot, kerjakan baris 1 dengan left sama dengan pivot. Itu adalah penjelasan mengenai materi ke-6. Lanjut ke materi yang ke-7, Fibonacci chart.
Materi yang 7 itu mengenai sekuensial dan Fibonacci. Soal yang pertama itu menjelaskan mengenai perbedaan antara sequential search dengan Fibonacci search. Sequential search adalah proses membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara beruntun, dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan. Sedangkan Fibonacci search merupakan pencarian sebuah elemen dalam sebuah array satu dimensi dengan menggunakan angka Fibonacci seperti titik-titik indeks elemen array yang isinya dibandingkan dengan nilai yang dicari, misalnya nilai n. Lalu algoritma bahasa alamiahnya ada pada halaman 10. Yang pertama itu selama integer count sama dengan 0, maka count lebih kecil jumlah elemen array, count plus, maka kerjakan baris 2. Print count, print 3 count. Yang ketiga, menginput data yang akan dicari dengan nama variabel search element. Lalu jika flag sama dengan min 1, maka akan mencetak baris 5. Jika tidak, maka akan mencetak baris 6. Lalu print flag. Yang keenam, print data yang dicari tidak ditemukan. Yang ketujuh, selama count lebih kecil jumlah elemen array, maka count plus. Yang kedelapan, jika elemen sama dengan 3 count, maka kerjakan baris 9. 9 flag sama dengan count. Yang ke-10, algoritma selesai. Lalu shortcut-nya untuk Fibonacci, ini contoh shortcut-nya pada sebelah kiri. Kamus deklarasi variabelnya berfibonacci search berarti berarti integer, lalu rendah sama dengan 0, tinggi sama dengan n-1 berarti berarti integer, mid berarti data integer, k integer, f max size berarti berarti integer, function Fibonacci integer berisi integer dan pointer. Algoritma deskripsinya itu f0 sama dengan 1, F1 sama dengan 1, for ulangan for integer i sama dengan 2, count lebih kecil max size plus i, lalu while n lebih besar dari fk min 1 plus k, lalu for i sama dengan n, i lebih kecil fk min 1 plus i, a berisi i sama dengan a berisi tinggi, while rendah lebih kecil sama dengan tinggi, if a mid lebih besar dari k, else if mid lebih kecil dari key, else if mid lebih kecil sama dengan tinggi, else return min 1. Lalu input data k, if pos min sama dengan min 1, print data k, else data tidak ditemukan. Nah, selesai. Ini adalah penjelasan mengenai materi ke-7, itu materi Fibonacci dan sekuensial. Lalu kita lanjut ke materi ke-8, itu ada struktur data hierarki, menjelaskan mengenai binary tree. Soal yang pertama itu diskusikan apa perbedaan dan beri contoh. Contoh huruf adalah dari nama lengkap Anda. Ini yang pertama itu the almost complete binary tree dan bukan struct binary tree. Ini menggunakan huruf nama lengkap saya. Yang kedua ada almost complete binary tree dan struct binary tree menggunakan nama lengkap saya, bukan almost complete binary tree. Ini juga menggunakan nama saya. Lalu yang terakhir itu perbedaannya. Almost complete binary tree dan bukan binary tree karena si A hanya punya satu anak. Sedangkan almost complete binary tree dan struct binary tree mempunyai simpul yang lengkap. Lalu bukan almost complete binary tree karena simpul B hanya punya satu anak. Lalu soal yang nomor 2 itu diskusikan setelah membaca slide 4 sampai dengan 15, jawab pada slide 15. Ini slide-nya di sebelah kiri. Itu ada ancestor F, itu ada huruf A, ada scan dan C itu berisi huruf J, parent-nya itu parent D itu ada B, parent D ini ininya B, child A itu ada B dan C, sibling F itu ada G, size-nya ada 10, height-nya ada 3, root-nya ada A, lalu left-nya itu ada H, A, I, E, dan E, F, dan J.
degree-nya itu simpul A itu ada 2, simpul B ada 2, simpul C ada 2, simpul D ada 2, simpul E ada 0, simpul F ada 0, dan simpul G adalah 1. Levelnya ada 3, depth-nya ada 3. Lalu yang soal nomor 3 itu perbedaan perintah M3 array dengan binary tree. M3 array adalah M atau K menyatakan derajat pohon sebuah simbol pohon M array, di mana M bernilai 3, sedangkan binary tree adalah M atau K menyatakan derajat sebuah pohon binary tree atau pohon biner di mana M-nya bernilai 2. Jadi kalau M array tree itu bernilainya 3, kalau binary tree itu bernilainya 2. Soal nomor 4 itu shortcut untuk slide 46. Ini shortcutnya. Shortcut mengenai proses pohon binary tree, kamus deklarasi variabel itu ada function inisialisasi, lalu function buat simpul akar, function insert urut nomor, ada integer i, j, dan flag, lalu char x. Function baca urut nomor dan algoritma deskripsinya itu ada struct, struct node, ada char info, struct node pointer left, struct node pointer right. Penjelasan mengenai pertemuan ke-8 mengenai binary tree dan binary tree M3 array. Lalu kita lanjut ke pertemuan ke-9. Yang ke-9 itu soal yang pertama, materi itu mengenai searching, dan soal yang pertama itu adalah menjelaskan mengenai tahapan dalam binary search. Start ascending itu pertama diawali posisi sama dengan 1 dan posisi akhir sama dengan n. Lalu kemudian dicari posisi data tengah dengan rumus posisi awal tambah posisi akhir dibagi 2. Yang keempat, kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data tengah. Jika lebih kecil, proses dilakukan kembali tetapi posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah min 1. Jika lebih besar, proses dilakukan kembali tetapi posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah. Demikian seterusnya sampai data tengah dengan yang dicari. Lalu secara di scanning itu pertama diambil posisi awal sama dengan 1, posisi akhirnya n, kemudian dicari posisi tengah, data tengah dengan rumus posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2, kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data tengah. Jika lebih besar, proses dilakukan kembali tetapi posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah min 1. Jika lebih kecil, maka dilakukan kembali tetapi posisi awal dianggap sama dengan posisi plus 1. Lalu demikian seterusnya sampai dengan data yang dicari ditemukan. Terus nomor 2 itu shortcut untuk soal NIM ganjil pada slide 13. Contoh shortcutnya di start contoh 2. Kamus deklarasi variabel itu ada n bertipe data integer, an berisikan 4, 7, 10, 11, 16, 22, 24, 28, 63, dan 66. Bertipe data integer, lalu ada i, l, lo, hi, mid, dan flag. Lalu algoritma deskripsinya itu for i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan n min 1, j++, lalu a, isi i, low, lo sama dengan 0, hi sama dengan n, min 1, flag sama dengan 0, while lo lebih kecil sama dengan hi, dan flag sama dengan 0, lalu mid sama dengan low plus 1 dibagi 2, if n sama dengan amit, flag sama dengan 1, else-nya if n lebih kecil sama dengan mid, else-nya low, mid plus 1. Lalu if flag sama dengan 1, cout nilai n dan ditemukan pada baris ke mid plus 1. Lalu else cout nilai tidak ditemukan. Lalu soal algoritma untuk NIM yang ganjil pada halaman 16.
Ini shortcut-nya sebelah kiri. Algoritma bahasa alamiahnya itu yang pertama, selama integer count sama dengan 0, count lebih kecil array size count plus plus, maka kerjakan baris 2. Nomor 2 itu print array, print array count, lalu menginput data search elemen. Jika flag sama dengan min 1, maka akan mencetak baris 5. Jika tidak, maka akan mencetak baris 6. Jika flag sama dengan min 1, maka print data ditemukan pada posisi array. Jika tidak, print data tidak ditemukan. Lalu kerjakan jika elemen lebih kecil array middle, maka kerjakan baris 8. N sama dengan middle min 1. Jika elemen lebih besar dari array middle, maka kerjakan baris 10 sampai dengan 11. Start sama dengan middle plus 1, middle sama dengan start plus n dibagi 2. Lalu selama start lebih kecil sama dengan n array, middle sama dengan elemen. Jika array middle, maka kerjakan baris 14. Yang ke-14 position sama dengan middle, lalu selesai. Lalu kita lanjut ke materi ke-10. Materi 10 itu mengenai B-tree dan head-tree. Tugas yang pertama itu membuat skema B-tree dengan menambah 4 data yang berasal dari tanggal lahir saudara, bulan lahir saudara, 2 digit awal tahun lahir, dan 2 digit akhir tahun lahir. Nomor 1 ini adalah hasilnya. Ini nomor 2 itu diskusikan setelah membuat slide 14 sampai dengan 13 dan mengerjakan listing program pada halaman 15 sampai dengan 18. Membuat algoritmanya itu yang pertama, deklarasi strukturnya. Ada can B3, serak can B3, ada pointer dep, can B3 pointer, can pointer, can anak pointer, lalu L dan N. Lalu inisialisasi fungsi pohon B. Yang ketiga, inisialisasi fungsi urut. Yang keempat, inisialisasi fungsi pecah anak. Yang kelima, inisialisasi fungsi sisip. Yang keenam, menginput data N. Yang ketujuh, selama I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, maka I plus plus. Lalu menampilkan masukan isi elemen, menginput data T. Yang ke-10 menampilkan fungsi sisip T. Yang ke-11 menampilkan fungsi pohon B yang isinya ada R-nya. Lalu yang nomor 3 ini diskusikan mengenai listing program pada halaman 73. Ini shortcut-nya. Ini program source code-nya menuju 74. Fungsi deklarasi variabel itu ada function have yang isinya ada integer can array, integer n, dan integer i. Lalu function sort have ada integer can array sama integer n. Lalu can array-nya itu isinya ada 22, 7, 6, 6, 28, 11, 63, 24, 12, 77, 99 yang bertipe data integer. Lalu integer n berjumlah 10, variabel i bertipe data integer, dan algoritma deskripsinya itu selama i sama dengan 0, I lebih kecil dari N, maka I plus plus. Lalu menampilkan can array, lalu menampilkan fungsi short have can array N, lalu selama I sama dengan 0, I lebih kecil dari N plus plus 1, maka menampilkan can array. Ini contoh shortcut-nya. Ini penjelasan mengenai pertemuan 10. Kita lanjut ke pertemuan 11. Pertemuan 11.
Cari dulu soalnya. Nah, ini soalnya itu beberapa jalur yang mungkin mencari beberapa jalur yang mungkin dilalui dari titik A ke titik G, lalu dilakukan penghapusan satu titik. Ini jalurnya sebelah kiri di PDF-nya. Titik A itu memiliki titik tujuan B dan D. Lalu titik B itu memiliki tujuan 2 yaitu E dan C. Titik C itu memiliki tujuan Y. Titik D memiliki tujuan B dan titik E itu memiliki 4 tujuan yaitu ada titik D, F, G, dan C. Titik F memiliki 2 tujuan D dan G, sedangkan titik G tidak memiliki tujuan sama dengan 0. Lalu ini penghapusan satu titiknya. Lanjut ke soal nomor 2 itu soal itu mengisi isi stack dalam DFS dengan eventnya. Event visit 1 itu isi stacknya ada A, visit B itu ada AB, visit F ada ABF, visit H itu ada ABFH, pop H ada ABF, pop F ada AB, pop B ada A, visit C itu ada AC, pop C itu ada A. Lalu eventnya itu visit D, AD, visit G, ADG, visit I, ADGI, pop I itu ada ADG, pop G ada AD, pop D ada A, pop visit E ada AE, pop E ada A, pop sedangkan pop A tidak memiliki isi stack. Lalu lanjut ke nomor 3, algoritmanya untuk DFS. Ini source code-nya sebelah kiri. Algoritmanya itu ada menginput data N, yang kedua menginput data M, yang ketiga menampilkan busur, yang keempat selama K sama dengan 1, K lebih kecil sama dengan M, K plus maka menampilkan data I. Yang keenam, menginput data I, yang keenam menampilkan inisialisasi vertex, yang ketujuh menginput data V, yang kedelapan menampilkan DFS order vertex, yang kesembilan selama K lebih kecil dari M, maka selama J sama dengan N, J lebih besar sama dengan 1, J min. Menampilkan jika cos Vj sama dengan 0, visit J sama dengan 1, visit J sama dengan min 1, maka kerjakan baris 12 sampai dengan 14. Baris 12 ada visit sama dengan 1, baris 13 ada stack top sama dengan J, top plus, dan baris 15-nya algoritma selesai. Ini adalah forum pada pertemuan ke-11. Kita lanjut ke pertemuan 12. Soal yang pertama itu ada algoritma untuk BFS ini. Nah, algoritma itu ada inisialisasi fungsi BFS, yang kedua itu menginput data N, yang ketiga menampilkan masukan matris atau vertex, yang keempat selama I sama dengan 1, I lebih kecil N, I plus, maka kerjakan baris 4 sama dengan baris 5. Baris 5-nya ada 0, Q sama dengan 0, visit, baris 6-nya visit, I sama dengan 0. Lalu yang ketujuh menampilkan masukan data graph dalam bentuk matriks N kali N. Lalu 8 sama I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan N, I plus, maka kerjakan baris 9 sama dengan 10. Dan baris 9-nya itu selama J sama dengan 1, J lebih kecil dari N, J plus, maka kerjakan baris 10. Yang baris 10-nya itu menginput data A ke dalam J dan I dan J, lalu menampilkan masukan vertex awal, ke-12 menginput data V, yang ke-13 menampilkan fungsi BFS ke dalam V, yang ke-14 menampilkan not yang dapat dicapai, 15 selama I sama dengan 1, I lebih kecil dari sama dengan N, I plus, maka kerjakan baris 16 sampai dengan 18. Jika visit, maka kerjakan baris 17. Jika tidak, baris 18. Menampilkan data I dan spasi, lalu menampilkan BFS.
Tidak semua node dapat dijangkau dan algoritma selesai. Lalu nomor 2, pseudocode-nya. Oke. Source code-nya pada sebelah kiri. Kamus deklarasi variabelnya itu ada N, U, S, C, H, dan J. Buat berdata integer, kamus deklarasi variabel function-nya itu ada key 20, top sama dengan -1, front -1, rear -1, A, fish, dan stack. Kamus deklarasi variabel function integer-nya, lalu ada kamus deklarasi variabel function add, ada if rear sama dengan 19, else if rear sama dengan -1, lalu front plus plus else key plus plus rear sama dengan item. Lalu kamus deklarasi function-nya itu BFS ini contohnya, dan kamus deklarasi variable function DFS-nya ini, dan kamus deklarasi variable function-nya itu function push-nya dalam integer item itu ada if top sama dengan 19, else stack plus plus top sama dengan item. Kamus deklarasi variable function pop-nya itu ada integer k, if top sama dengan -1, return, else k sama dengan stack, top min, lalu return. Selanjutnya algoritma deskripsinya itu ada for i sama dengan 1, i lebih kecil dari n, i plus plus, for j sama dengan 1, j lebih kecil dari n, j plus plus, input a, i, j, for i sama dengan 1, i lebih kecil dari n, maka i plus plus, lalu for j sama dengan 1, j lebih kecil dari n, j plus plus, lalu for i sama dengan 1, i lebih kecil dari n, i plus plus, lalu input s, switch ch, case 1-nya bfs, isinya SN, case 2-nya DFS, isinya SN, lalu case 3-nya break, dan return. Ini adalah penjelasan mengenai pertemuan materi 12. Lanjut ke materi 13. Dan 14. Ini materi 14-nya itu materinya mengenai hash, struktur data hierarki hash. Soal yang pertama menjelaskan mengenai mencari nilai N dengan tanggal lahir masing-masing mahasiswa ditambah 15. Nilai tanggal lahir saya 15 ditambah tanggal lahir saya 25 ditambah 15 berarti 40. Lalu 300 mod N sama dengan 20. Itu menghasilkan 7 dan sisanya adalah 20. Lalu mod N sama dengan 0 itu menghasilkan 10, sisanya 0. 500 mod N itu 20, menghasilkan 12, sisanya 20. 600 mod N itu 20, menghasilkan 15, sisanya 20. Lalu 700 mod N 20, menghasilkan 17, sisanya 20. 900 mod N isi 20, menghasilkan 22, sisanya 20. 990 itu mod N-nya itu ada 20, menghasilkan 24, sisanya 30. 999 itu mod N 1, menghasilkan 25, sisanya 1. 989 mod N 11, menghasilkan 25, sisanya 11. 800 mod N 0, menghasilkan 20, sisanya 0. Lalu shortcut-nya itu pada halaman 31. Ini shortcut hash 31. Kamus deklarasi variabel function clear. Ada algoritma deskripsi function clear itu ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil hash size i plus plus, lalu hash table 0, and for. Ada kamus deklarasi variabelnya function insert hash data pointer array. Ada variable rect, tipe datanya integer, algoritma deskripsi insert hash data pointer array, ada rect hash function array, stable rect sama dengan array, print input successfully, print data disimpan pada record index. Dan ini kamus deklarasi variabel untuk fungsi insert, itu kamus deklarasi variabel pada fungsi searching. Ada rect, variable rect itu bertipe data integer, algoritma deskripsi searching hash pointer cari, ada rect sama dengan hash function cari, rect sama dengan searching proses cari rect, if rect sama lebih besar sama dengan 0, lalu menampilkan atau print hash table rect menunjuk kode,
print hash table rec menunjuk nama, else print maaf data tidak ditemukan. Kamus deklarasi variabel fungsi searching proses itu udah hash data, pointer cari, integer rec, ada m, n dan j untuk tipe data integer, equal untuk tipe data boolean. Ada algoritma deskripsi searching proses, lalu ada kamus deklarasi variabel fungsi deleting, hash data, pointer hapus, ada rec sebagai tipe data integer. Algoritma deskripsinya deleting itu ada rec hash function hapus, rec searching proses, if rec lebih besar sama dengan 0, print hash table rec menunjuk kode, print hash table rec menunjuk nama, hash table rec sama dengan 0, lalu else, dan print, maaf data tidak ditemukan. Lalu kamus deklarasi variabel fungsi hash function. Ada value, rec, n sebagai integer. Algoritma deskripsinya itu ada value sama dengan 0, n karakter, amount, array, menuju kode, node for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus, value plus sama dengan array, menuju code, rec value hash size, rec, lalu kamus deklarasi variabelnya, function isi indeksnya sebagai berikut. Kamus deklarasi variabel function karakternya, function karakter amount itu ada jumlah sebagai integer. Algoritma deskripsinya ada for integer i sama dengan 0, array i sama dengan 0, i plus plus, jumlah plus plus, return jumlah, and for. Kamus deklarasi variabelnya function display table. Ada algoritma deskripsi di table function deskripsi table, display tablenya itu ada algoritma di sini, ada do, switch, menu, case satunya itu udah hash data, the pointer array sama dengan new hash data, print, input array menunjuk kode, input array menunjuk nama, insert array, break case 2-nya itu udah hash data, pointer hapusnya itu ada new hash data, input hapusnya menunjuk kode, deleting hapus, lalu break, case 3-nya ada hash data, pointer cari sama dengan new hash data, input cari menunjuk kode, searching, break, dan case 4-nya ada menampilkan fungsi display table, yang pointer case 5-nya menampilkan function clear, print table hash telah dikosongkan, hash x, case y, ulang sama dengan T, break, default print, pilihan di luar menu yang tersedia, syntax case, lalu while, topper, ulang sama dengan. Ini adalah penjelasan mengenai pertemuan 13, materinya mengenai hash, dan segitulah paparan mengenai presentasi forum untuk mata kuliah algoritma struktur data. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.